Gubernur Sumatera Utara, Sumut, Bobi Nasution buka suara perihal dugaan aliran uang korupsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, PUPR, Topan Obaja Ginting yang lari ke kantong Bobi. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengaku akan melakukan metode follow the money, uang berjalan, kasus dugaan korupsi proyek jalan di PUPR. Satu di antara aliran uang itu besar dugaan dialirkan ke Gubernur Sumut Bobi Nasution. Terkait dengan menantu Jokowi itu tak banyak berkomentar. Ia menyerahkan hal itu, follow the money, ke KPK. Ya kita lihat di hukum aja nanti, adanya dugaan aliran uang korupsi proyek jalan ke Bobi Nasution, jelasnya saat diwawancara, Senin, 30 Juni 2025. Tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Mau tanya, ini kan Kadis PUPR itu kalau saya baca-baca di sejumlah media daerah, itu kan disoroti sebagai orang dekatnya Bobi Nasution, Gubernur Sumut dan pernah menjadi walkot. Bahkan si TOP ini juga pernah jadi PLT Sekda Kota Medan dan disebut juga membantu pemenangan pilkada di Kota Medan dan di Sumut gitu. Nah pertanyaan saya tuh apakah nantinya KPK akan mengusut adanya setoran uang ke Bobi Nasution gitu atau ke pihak-pihak lain yang di atasnya si TOP ini sebagai kadis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya nggak salah itu di bulan April waduh. Yang kedua, kalau saya nggak salah ingat, Bobi Nasution tuh pernah ke KPK waktu jadi Gubernur Sumut ya. Kalau nggak salah Korsup itu di bulan April kalau nggak salah. Tapi sekarang justru anak buahnya nih ketangkep nih. Nah ini sempet nggak sih kayak dikasih warning gitu ke Bobi Nasution gitu. Ini ada anak buahnya yang nakal atau gimana, atau kan dia juga ngaku katanya menyampaikan sejumlah persoalan di Sumut. Apakah ini juga termasuk salah satu yang dia beritahu ke KPK gitu, atau dia malah nggak tahu sama sekali gitu? Itu aja sih Pak. Makasih. Dan ada kemungkinan memanggil Bobi Nasution juga nggak? Itu aja. Makasih Pak. Oke baik. Tambah satu pertanyaan dulu ya Pak Asep ya. Ya silakan. Ya, selamat sore Mbak Ye, Pak Asep. Saya Rizky dari Tempo. Mas Rizky ya. Okay. Ya. Yang pertama sih, saya masih agak bingung soal kan yang diamankan 6 orang ya Pak Asep ya. Siapa? 6 orang yang diamankan ya. Ya, sementara yang jadi tersangka 5 orang. Nah, satunya ini siapa dan kenapa Pak Asep? Itu dulu. Terus masih terkait dengan keterkaitan Pak Bobi tadi ya ditanyakan oleh Mbak. Jadi mungkin minta konfirmasi aja nih Pak Asep, benarkah barangkali dari operasi itu kemarin penyidik atau Satgas itu menemukan bukti percakapan gitu antara para tersangka mungkin ke Pak Bobi tentang keterlibatannya itu. Terus apa tindakan KPK kalau memang itu benar ya setelah itu gitu, apakah berencana langsung ke rumah Pak Bobi apa gimana? Itu aja sih Pak Asep. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rizky dan Tasya. Silakan Pak Asep untuk menanggapi pertanyaan. Mbak Yeye. Terima kasih Mbak Tasya. Sudah lama kayaknya ya, nggak konversi. Baik, dari Mbak Tasya, secara garis besar ada 2 yang ditanyakan, tapi nanti beranak kayaknya ini. Yang pertama terkait dengan profil dari TOP ya Mbak ya, Kadis PUPR. Mana tadi Mbak menyampaikan orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu saudara BN menjabat Wali Kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari Bobi. Nah,
tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya. Kemudian pada bulan April ini Saudara BN selaku gubernur terpilih di Sumatera Utara. Ini tidak hanya, sepengetahuan kami tidak hanya gubernur Sumatera Utara ya, gubernur Jawa Barat juga sini gitu ya, dan beberapa gubernur yang lain, beberapa kepala daerah yang lain ke sini. Tentunya menyampaikan beberapa hal yang ada di wilayahnya. Yang disampaikan tidak spesifik terkait tentang ini. Memang mungkin terkait dengan birokrasi yang ada di sana, hambatan-hambatan birokrasi apa saja dan yang lain-lainnya. Nah, selamat datang Mas Mario. Nih suhunya masalah ini. Jadi waktu ke sini sih tidak spesifik menyatakan ada yang khusus di PUPR maupun di di Jalan Nasional itu ya, SSJN itu. Nah, kami dapat informasi ini justru dari masyarakat gitu. Makanya pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat tidak hanya di Sumatera Utara nih. Nah, alhamdulillah sudah dimulai dari Sumatera Utara, masyarakat menginformasikan kepada kita. Ini di provinsi-provinsi lain, di kota maupun kabupaten lain, silahkan. Apabila misalkan sekarang ada infrastruktur, pembuatan infrastruktur yang harusnya misalkan bisa bertahan sekian tahun, tapi kualitasnya kelihatan kan jelek, kan beda antara kualitas yang bagus, kita kasat mata juga bisa melihat gitu ya, dan kualitas yang buruk. Nah, tapi juga tentu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen maupun juga bukti-bukti. Jadi tidak hanya sebatas kita, oh ada jembatan misalkan rusak, tiba-tiba rusak, kena banjir, oh ini korupsi, dilaporkan ya, harus ada juga pandemi ini pihak mana yang membuat dan lain-lain, ini anggaran tahun berapa anggarannya dan yang lainnya. Itu bisa langsung nanti dilaporkan ke PLPM. Kemudian download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.